Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Palguna mengatakan bahwa MK tak bisa batalkan putusan MK terkait syarat cawapres. Tidak bisa katanya begitu. Gimana ini begitu kan? Percuma begitu ada MK di situ. Apakah dia terbebani? Setidaknya walaupun tidak dibatalkan pemberhentian di situ begitu kan ya. Kalau diberhentikan gimana begitu? Saya rasa banyak perdebatan-perdebatan sekarang ini yang seolah-olah Jimli Asidiki tidak berani mengambil keputusan yang tepat begitu kan ya. Setidaknya kan Rasman di apa namanya diberhentikan di situ kan bisa diberhentikan begitu kan ya atau dipecat begitu. Jadi masyarakat hari ini melihat bahwa bagaimana masyarakat ke depan begitu kan melihat MK itu bisa dipercaya, KPK sudah tidak dipercaya, MK sudah tidak dipercaya, nanti ada KPU dan Bawaslu dan sebagainya begitu kan ya. KPU sudah mulai agak goyah di situ begitu kan. Jadi banyak yang kemudian apa yang diharapkan sekarang ini begitu kan ya. Semuanya institusi kita begitu ya yang secara independen di situ sudah dimasukkan dengan ya kepentingan-kepentingan politik begitu. Seolah-olah ada sistem pengkaderan di situ begitu ya. Ini kok bisa independen atau gimana sih begitu ya. Jadi banyak ya yang apa namanya kesalahan-kesalahan fatal hari ini begitu. Bahkan ini kalau tidak bisa dipecat gimana begitu ini. Nggak ada yang bisa dipercaya katanya begitu. Ya iyalah di situ begitu ya. Siapa yang mesti dipercaya? Masa hari ini masih percaya begitu kan ini? Udah dibilangin nih cuma pencitraan alias drakon. Lucu begitu ya. Bahkan tapi ya hakim MK harus dipecat terutama ketuanya karena jika tidak ini bisa berpengaruhi ya pada sidang sengketa pemilu di 2000 bisa saja begitu kan. Setidaknya kan dipecat ya diberhentikan di situ begitu. Kalau seperti ini kan masih menjadi bergulir di situ begitu kan ya. Saat ini yang paling penting memotong biaya busukan lebih dulu biar nggak lebih banyak kerusakan. Berikut baru ajukan uji materi lagi. Artinya betapapun ya jengkelnya kita ya terhadap putusan MK, putusan tersebut tetap mengikat ya sebagai hukum. Lanjutnya contoh ya dari akrobatik ya hukum yang begini. Wong jelas akar masalahnya ada pada hasil keputusan MK itu sendiri begitu ya katanya ya. Lah memang iya sidang etik bukan masuk atau membatalkan putusan perkara katanya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Siapa yang mesti percaya? Banyak orang yang tidak percaya begitu kan. Jimli Asidiki digadang-gadang menjadi orang yang kemudian dipercaya oleh masyarakat begitu kan ya. Sampai-sampai loh begitu, sampai-sampai begitu ya. Apa namanya? Akan bisa memberhentikan si Omar Osman. Tapi pada akhirnya banyak yang kemudian gimana begitu seolah-olah masih belum berani begitu kan ya. Karena lawan-lawan mereka kita lihat saja ya tidak akan berani. Saya kira seperti itu begitu ya untuk memecat atau memberhentikan ketua KPK begitu kan ya. Ketua MK begitu ketua MK ya. Bahkan drama emang, kasihan Profesor Jimli, usahanya mengembalikan konstitusi cuma dianggap angin lalu. Si paman berani berkorban ya diri asal keputusan itu tetap berjalan. Ya. Ini kekuatan yang sangat luar biasa loh di situ begitu. Jangan heran kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa kekuatan Pak Jokowi itu tidak di atas angin sekarang ini begitu. Lihat saja mereka ya. Jadi masih berkuasa wajarlah kalau ada seperti itu begitu. Dan bahkan ini mengatakan ya MK Palguna mengatakan MK tak bisa batalkan putusan MK terkait syarat cawapres karena itu bersifat mutlak begitu ya. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi MK ya Dewa Gede ya Pulgama menegaskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK tidak bisa dapat membatalkan ya putusan MK terkait syarat batas usia minimal capres cawapres. Palguna menyebutkan itu bukan ranah dan wewenang MK. Wewenang MK hanya pada ranah etik saja ya. Bahkan MK memang tidak boleh memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Wewenang MK adalah berkenan dengan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim katanya begitu. Jelas apa yang sudah sampaikan sejak awal di konten-konten sebelumnya begitu bahwa si Jimmy tidak bisa memberhentikan si ketua MK, tidak bisa memecat mereka begitu. Dia hanya berkode etik yang kemudian memberikan memberikan tindak lanjut begitu kan atau memberikan sanksi kepada mereka. Itu aja sebenarnya begitu kan. Yang bisa memecat MK itu adalah bisa saja presiden begitu kan ya. Jadi tidak bisa seperti MK apakah dipecat, tidak bisa mereka begitu kan. Karena institusi tunggal, institusi independen di situ begitu. Punya kekuatan ya berada di tangan presiden begitu.
Bahkan dia mengabarkan kewenangan MK terbatas pada penjatuhan ya sanksi etik terhadap hakim-hakim konstitusi. Jika terbukti melanggar mulai dari sanksi ringan ya teguran lisan, sanksi sedang teguran tertulis, atau sanksi berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Di sisi lain berdasarkan Undang-Undang MK pasal 7 dijelaskan putusan MK memiliki kekuatan hukum ya tetap saja menyelesaikan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Bahkan ya Palguna menjelaskan bahwa putusan MK bisa berdampak ya terhadap putusan MK ya, bahkan jika terdapat permohonan pengujian baru terhadap pasal 169 huruf Q yang telah diberikan penafsiran yang berbeda, kecuali memang diajukan lagi di situ baru bisa katanya begitu. Selama masih belum diajukan lalu kemudian masih itu begitu, saya kira lihat saja nanti begitu kan, apakah ini benar-benar diberhentikan atau tidak. Saya kira masih jauh. Jimli Asidiki itu kalau memang dia berani melawan Pak Jokowi, dia bisa begitu kan ya. Tapi dampaknya konsekuensi ya bisa saja terjadi kepada mereka begitu. Kita tunggu saja begitu ya. Saat ini MK tengah mengusut ya etik para hakim termasuk Anwar Usman terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Bahkan MK telah mengabuli gugatan soal Capres batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seorang bisa mendaftar Capres-Cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo ya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan ya putra Presiden ya Jokowi sekaligus ponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres di 2024. Saat ini Gibran telah resmi mendaftarkan diri ya sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi politik nasional tahun depan. Kita lihat saja, saya kira tidak berani begitu kan. Tapi ya pada hakikatnya kalau memang ini berani ya si Jimli Asidiki silahkan begitu kan, berhentikan ya diberhentikan ya secara tidak hormat ya si Osman itu begitu. Tapi kalau memang itu ada dorongan besar begitu ya. Tapi ini kan berkaitan dengan apa yang ada di dirinya mereka begitu ya. Bahkan ya Dewan Kehormatan itu hanya bisa memberikan sanksi etik ya. Sanksi etik berat itu pun itu menjadi spekulasi besar begitu kan. Sanksi etik itu sebagaimana begitu masih diperdebatkan di situ begitu. Jadi kalau memang Jimli Asidiki berani ya silahkan begitu kan ya. Tapi saya mengingatkan bahwa ya apapun kalau memang itu terjadi pecat saja ya si Anwar Usman. Mengapa? Biar tidak bisa bergulir begitu di pemilihan nanti di MK begitu kan ya. Kalau ada dorongan-dorongan sana sini itu kan juga repot begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.